Sahur, 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 sahur. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Puasa iya, panik harga jangan. Halo teman Podium Palangka Pos dimanapun Anda berada. Ramadan 1447 Hijriah saat ini sudah menghiasi kita. Bulan yang penuh pahala, ampunan, dan harga pangan yang hobi naik tanpa pamit. Di Palangkaraya, 3 bulan terakhir, warga hidup dengan fenomena ayam mahal, ayam mahal. Telur masih ramah sih. Daging ayam ras sempat tembus 45.000 per kilo di pertengahan Januari 2026. Karena di Palangkaraya, kekurangan pasokan itu 3.000 ekor per harinya. Meski turun ke 41.000 sampai ke 42.000 rupiah, harga tetap naik sekitar 5%. Telur ayam ras lebih tenang, naik tipis 1%, lalu stabil lagi di 30 hingga 32.000 rupiah per kilo. Seolah mau menenangkan dapur yang sempat naik panik sih. Ayam dan telur bukan sekedar lauk. Ini pengatur suasana hati di dalam rumah tangga. Harga stabil, dapur damai. Harga naik, ibu-ibu jadi kreatif. Bapak-bapaknya pura-pura kenyang, anak-anak belajar ikhlas. Untuk gizi sering jadi hal yang pertama dikalahkan. Aduh, repot kayak gini. Teman Podium Palangka Pos, pemerintah tentu paham drama tahunan ini. Maka lahirlah yang namanya Gerakan Pangan Murah atau GPM, semacam flash sale lah, versi negara. Bedanya, ini bukan rebutan keranjang belanja, tapi upaya menenangkan publik sebelum harga benar-benar lepas kendali. Di Kalimantan Tengah, GPM sendiri digelar serentak di 9 kabupaten dan kota. Tujuannya jelas dong, sebelum rakyat panik, negara duluan turun untuk ke pasar. Paket penenangnya cukup komplit, yakni beras, gula, minyak goreng, dan telur. Ada subsidi 2.000 sampai 10.000 rupiah per itemnya. Mungkin itu kedengaran kecil, tapi bagi warga masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan, selisih itu bisa berarti 1 lauk tambahan atau 1 hari dapur tetap berasap. Asap ngepul. Efeknya bukan cuma ekonomi, tapi juga psikologis. Ramadan jadi lebih damai karena belanja tak bikin migrain. Secara nasional, stok beras juga terdengar meyakinkan. Angkanya manis di atas kertas, yakni 12 juta ton. Dengan cadangan Bulog 3 juta ton dan tambahan SPHP 1,5 juta ton. Negara hadir, grafiknya aman, data tersenyum lebar. Tapi kita semua tahu, stok nasional tak otomatis membuat harga di pasar juga ikut jinak. Teman Podium Palangka Pos dimanapun Anda berada, Kalimantan Tengah punya PR klasik. Jarak jauh, logistik mahal. Dan jalan kalau seandainya hujan sedikit saja, itu bisa langsung naik level itu. Bisa jadi tantangan hidup. Oh, begini, bergelombang, licin, dan berbahaya lagi. Satu gangguan distribusi, harga bisa ikut loncat. Dan ketika harga pangan naik, yang ikut naik bukan cuma angka inflasi, tapi juga emosi sosial dari bisik-bisik spekulasi sampai konflik kecil di pasar. Inilah bahayanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sudah menghimbau kepada pedagang agar tak menjual di atas harga head. Himbauan ini bagus, tentu saja ini bagus. Tapi imbauan tanpa pengawasan itu juga seperti spanduk dilarang parkir tanpa tukang derek, yaitu mudah dibaca, dipoto lalu diabaikan. Untungnya Pemprov Kalimantan Tengah mengklaim turun langsung memantau pasar, memantau distributor, memantau gudang,
hingga gudang Bulog di Jalan Cilikriwut, Palangkaraya. Pak, pemerintah juga harus mengecek Pak. Jangan lupa harga LPG yang nakal sering dimainin. Juga dicek loh Pak. Pak polisi, tolong dong. Juga dicek harganya. Jangan sampai dimainin loh harga LPG. Nanti ada yang nakal lagi. Dinas Ketahanan Pangan pun ikut bersuara. Stok beras diklaim aman 6 bulan ke depan. Ada sidak, ada enumerator. Ada pemantauan di pasar tradisional, semua terdengar serius. Bahkan secara ilmiah ini juga penting. Karena inflasi bukan musuh yang bisa dikalahkan dengan pidato saja. Tapi aksi nyata dan juga aksi di lapangan. Masalahnya sebagian pangan di Kalteng itu masih tergantung dari luar daerah. Selama itu belum berubah, distribusi akan selalu menjadi titik rawan. Pemerintah bilang sih siap mengintervensi pasar jika harga naik. Kita berharap intervensinya cepat, bukan datang setelah warga sudah keburu beralih ke mie instan 3 kali sehari. Gak lucu, babak belur tuh perut. Bulog pun menenangkan publik. Stok beras katanya sih 14.000 ton untuk 2,5 juta jiwa. Konsumsi harian 560 ton. Ya, hitung-hitungan sih aman. Bahkan ada cadangan 10% katanya. Angka-angka ini seharusnya cukup membuat masyarakat berhenti panik buying. Asal tidak ada yang sengaja menimbun demi keuntungan Ramadan. Tolong bapak-bapak polisi juga dipantau, jangan sampai ada penimbunan. Pada akhirnya, menjaga harga pangan menjelang Ramadan bukan cuma soal inflasi atau statistik. Ini soal menjaga dapur tetap menyala, gizi keluarga tidak dikorbankan, dan ibadah bisa dijalankan tanpa rasa was-was setiap buka puasa. Ramadan seharusnya melatih kesabaran, bukan menguji daya beli sampai batas maksimal. Jika negara benar-benar hadir, biarlah masyarakat fokus menahan lapar dan emosi, bukan menahan harga yang terus naik. Jalan-jalan ke Babukus, pakai baju batik. Teman-teman, Podium Palangka Pos, Anda yang terbaik.